Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Hamba-hamba Allah, kita bertemu kembali dalam acara Majelis Tadabbur. Apa sih tadabbur itu? Mungkin itulah sebuah pertanyaan sederhana. Tadabbar ya tadabbar dalam bahasa Arab tentu saja begitu banyak maknanya. Mulai dari kita mencoba membaca dengan perlahan, kemudian kita memikirkan dan merenungkannya, menghayatinya. Bahkan dalam kamus bahasa Inggris Arab disebutkan bahwa at-tadabbur adalah contemplation. Bagaimana kita mengkontemplasikan apa yang kita kontemplasikan, yaitu ayat-ayat dan kandungan yang terdapat di dalamnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah, di antara cara kita mentadabburkan Al-Quranul Karim adalah yang pertama, sudah barang tentu kita harus dibantu untuk menerjemahkan isi kandungannya. Manakala kita seorang yang bukan ahli dalam bahasa Arab, bahkan orang Arab pun masih tetap harus dibantu untuk memahami kosakata itu dalam konteks yang lebih jelas. Apalagi bagi orang yang bukan orang Arab, yang sama sekali tidak pernah mempelajari bahasa Arab apalagi, maka bisa dibantu dengan sebuah kamus, kemudian dibantu dengan sebuah terjemahan Al-Quranul Karim yang sudah tentu saja direkomendasi oleh para ulama, bahkan mendapatkan semacam pengesahan dari sebuah institusi. Terjemahan itu juga harus dilengkapi dengan terjemahan tafsirul Quran dalam rangka memahami tekstualitas daripada setiap kata dan kalimat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Selanjutnya, tadabbur kemudian dikembangkan dalam bentuk pemahaman secara kontekstual, secara hubungan antara ayat dengan ayat yang lain, dengan peristiwa. Apakah peristiwa itu telah terjadi sehingga terbentuklah sebuah sejarah? Kita memahami suatu konsep yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu dengan sejarah masa lalu, misalkan bagaimana sebuah ketakwaan dan keimanan menjadi sebuah kekuatan yang telah mengeluarkan bangsa-bangsa di dunia dari berbagai macam problematika yang telah dan sering kali dihadapi oleh manusia, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Itulah diantara kontekstualitas yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang harus difahami pada saat kita membaca ayat itu sendiri. Dan yang tentu saja yang tidak kalah signifikan dan tidak kalah untuk menjadi pelajaran berharga buat kita adalah bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai Quran itu, setiap gaya dan petunjuk yang terdapat di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra, bacalah, ayat yang pertama kali, bahkan kalimat dan konsep yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca, yang saat itu beliau tidak bisa membaca, tetapi perintah itu tetap berlaku sampai hari ini. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Coba kalau kita lakukan tadabbur pada surah ini, surat Al-Alaq, pada ayat 1 sampai 5, kita akan menemukan bagaimana cara membaca yang baik, yang benar. Membaca sangat memerlukan metodologi, cara. Oleh karena itu pula, cara kita membaca pun amat sangat-sangat bergantung kepada teori dan pengetahuan yang selama ini ada dalam benak pikiran kita atau yang telah kita pelajari dan diajarkan orang lain kepada kita. Allah juga mengingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan konsep Tuhanmu, dengan ajaran Tuhanmu. Tentu saja akan berbeda. Setiap peristiwa yang terjadi, kesedihan, kesenangan, kalau kita membacanya dengan cara Allah, dengan cara dan apa yang telah diajarkan Allah, pasti kita akan menemukan jawabannya secara baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.